Assalamualaikum anak-anak. Selamat datang di channelnya Bu Laila di kelas kimia online. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang bab pertama di kelas 10, yaitu mengenai hakikat ilmu kimia. Kita akan mengenal apa itu ilmu kimia, lalu bagaimana perannya di kehidupan, serta kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Oke, setelah ini kalian saksikan ya video dari Bu Laila. Selamat belajar. Nah, mungkin ini pertama kalinya ya kalian belajar kimia, karena di SMP kan tidak ada ya. Nah, namun sebetulnya kan kalian sudah tidak asing dengan kata kimia. Namun sayangnya, mungkin sebagian besar dari kalian berpikir bahwa kimia itu berbahaya, mematikan, beracun, bom, ataupun formalin, boraks. Nah, kok negatif semua ya? Masa nggak ada positifnya sih kimia? Nah, padahal kalau kita pelajari lebih dalam lagi, bahwa sebenarnya ilmu kimia itu dipelajari untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Jadi zaman dulu kita tidak mengenal obat, kita tidak mengenal pakaian yang bagus, kita tidak mengenal barang-barang canggih sekarang. Lah, kok bisa sekarang ada? Itu karena orang belajar ilmu kimia. Jadi sekarang kalian jangan berpikir jelek ya, atau berpikir negatif tentang ilmu kimia. Oke, sekarang kalian perhatikan gambar ini ya. Ada 3 gambar di sini. Ada gambar orang bernafas, gambar orang menulis, dan anak makan. Dari 3 kegiatan ini, semuanya adalah ada hubungannya dengan kimia. Yang pertama, kita bernafas, menghirup oksigen. Oksigen berbahaya tidak? Tidak kan? Malah berguna bagi tubuh kita. Apakah padahal dia bahan kimia kan? Loh, ayo. Terus menulis ya, kita butuh buku, butuh kertas. Kertas itu dari pohon, nah dari kayu. Kok bisa ya kayu menjadi kertas? Kayu keras jadi kertas yang ringan, yang cantik, yang baunya harum. Nah, itu semua karena ada proses kimia. Lalu juga kalau misalkan kalian bisa nggak bekerja atau mengerjakan tugas kalau dalam kondisi lapar? Pasti nggak bisa kan? Kenapa kita ya? Kalau kita habis makan, kita bisa semangat, kita bisa berlari, kita bisa berpikir. Nah, kok bisa makanan bisa memberikan tenaga? Nah, proses perubahannya itu melibatkan reaksi kimia. Nah, sehingga apa sih ilmu kimia? Secara singkat itu, ilmu kimia itu adalah ilmu tentang pemahaman dan ilmu tentang rekayasa materi. Ya, jadi ilmu kimia bisa kita artikan bahwa ilmu yang menyangkut proses yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, dan hampir tidak ada kejadian di dunia ini yang terjadi tanpa adanya suatu reaksi kimia. Dari mulai bumi ini terbentuk, lalu sampai nanti bumi ini hancur, atau proses kelahiran, proses dari kematian, semuanya itu erat kaitannya dengan kimia, dan tidak ada yang tidak bisa dijelaskan dengan kimia. Kalau ada satu reaksi yang tidak ada reaksi kimianya, ya coba kalian komen ya. Nah, lalu ini, jadi sebenarnya kimia itu mempelajari tentang materi, tentang segala materi yang ada di bumi ini. Nah, ilmu kimia itu mempelajari materi, meliputi susunan dan struktur materi, sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi. Nah, apa sih itu susunan dan struktur materi? Jadi misalkan kalian mengenal air sama alkohol, ya kan? Air sama alkohol itu kan bentuknya sama. Kalau dilihat sekilas nggak ada bedanya kan? Sama-sama bening. Bahkan kadang-kadang alkohol itu tidak berbau yang menyengat ya. Hampir sama dengan air. Nah, yang membedakan apa dong, Bu? Yang membedakan adalah susunannya dan struktur materi di dalamnya. Jadi kalau kita belajar secara struktur materinya ya, ini bicara tentang unsur-unsur kimianya. Kalau air itu adalah H2O saja, hidrogen dan oksigen. Tapi kalau alkohol itu ada karbonnya, ada hidrogennya, ada juga oksigennya. Jadi bentuknya ada yang bentuknya etil alkohol, ada bentuknya metil alkohol. Jadi kandungannya beda. Dan belajar sifat materi, ya air sama alkohol sama-sama cair, tapi yang satu bisa memadamkan api, tapi yang satu malah bisa
membuat api tambah besar. Kalau kita nggak ngerti kimia gitu, maka kita asal aja nyiramkan api dengan air, padahal itu air alkohol. Salah. Nah, itulah kita belajar sifat-sifat materi. Perubahan materi. Nah, bagaimana bisa kapur barus hilang? Nah, itu kita pelajari. Atau bagaimana bisa air cair jadi beku, atau uap menjadi cair lagi. Nah, kita akan belajar bagaimana sih perubahannya itu. Lalu kira-kira dalam perubahan itu ada nggak energi yang menyertainya, atau energi yang dilepaskan, atau energi yang diserap. Semua itu dipelajari dalam ilmu kimia. Lalu, apa sih manfaatnya kita belajar kimia? Yang pertama, ya, pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Contohnya, ketika ada kasus virus corona atau COVID-19, bolehlah sebagai orang yang memahami ilmu kimia, maka menyikapi virus ini jauh lebih tenang, jauh lebih tidak panik, dan pahamlah apa yang harus saya lakukan. Bukannya saya tidak takut, tapi saya jauh lebih mengerti bagaimana menangani atau berhadapan dengan virus corona. Lalu yang kedua adalah dengan belajar kimia, kita bisa mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalkan ini bengkoang ya, yang cewek-cewek kan suka kan menggunakan masker bengkoang. Apa jadinya jika kita seperti zaman dulu, kita harus marut bengkoang dulu ya, memarut bengkoang lalu merubahnya lalu baru pakai masker, bisa lama kan? Maka jauh lebih praktis ketika kita mengubah ya, kita memproses sebuah bahan alami bengkoang menjadi masker yang lebih baik ya. Meskipun memang tidak 100% tidak ada bahan kimia tidak berbahaya, tidak, pasti ada efeknya. Yang berikutnya adalah dengan belajar kimia, kita memiliki sikap yang lebih baik lagi. Setiap ada masalah, kita akan memecahkannya secara sistematis. Kita tidak akan terburu-buru, tidak akan mudah panik, karena kita terbiasa untuk bekerja secara sistematis. Dan manfaat berikutnya adalah agar kita sebagai masyarakat lebih melek kimia. Jadi karena banyak sekali orang yang salah kaprah gitu kan, salah mengerti. Pikirannya semua bahan kimia berbahaya, bahan kimia tidak ada manfaatnya, padahal enggak. Ketika kita kita memahami bagaimana penggunaan bahan kimia, maka itu akan sangat bermanfaat. Seperti halnya ini, garam ya, garam itu kan bahan kimia. Bayangkan makan tanpa garam, jelas tidak mungkin kan, rasanya apa, enggak enak sekali. Tapi ketika berlebihan jelas berbahaya ya. Tapi garam juga bisa dimanfaatkan untuk pengawet. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakannya. Atau micin. Siapa bilang micin bahaya? Enggak kok, tapi ya sedikit. Jangan sampai 1 mangkok bakso micinnya 1 sendok penuh. Waduh, kalian bisa jadi generasi micin ya. Nah, juga kopi. Nah, sekarang kan suka ngopi. Boleh ngopi, tapi asal tidak melebihi takarannya, cukup 1 gelas saja dan tidak pada jam-jam yang bisa mengganggu jam tidur. Jadi semua bahan kimia bisa bermanfaat tergantung bagaimana kita menggunakan dan mengolahnya ya. Selanjutnya kita akan, nah ini, jadi kimia itu disebut sebagai central science atau pusatnya ilmu sains. Kok bisa, Bu? Nah ini ya, semua ilmu kimia itu berhubungan dengan segala bidang, mulai dari kedokteran, neurologi, psikologi, paleontologi, geologi, dan banyak ya, itu panjang sekali ya. Pokoknya hampir semuanya itu berhubungan sama kimia ya. Dokter jelas dong obat-obatan menggunakan kimia, atau mungkin biologi ya, jelas dong kita penggunaan pupuk ya, pertanian, pestisida menggunakan bahan kimia. Atau mungkin kalian pernah sadar nggak kalau ilmu ekonomi, hukum, seni itu kan juga menggunakan ilmu kimia? Kok bisa, Bu? Nah, jadi gini, misalkan ya, dalam kalian pernah mendengar mungkin pemalsuan dokumen ya kan, dokumen ini asli apa palsu ya. Nah, itu bisa dipelajari menggunakan ilmu kimia. Atau misalkan sidik jari atau tes DNA
ya kan? Atau kapan pembunuhan ini terjadi, berapa jam yang lalu, atau kapan kematiannya terjadi, itu kan juga dipelajari menggunakan ilmu kimia. Atau misalkan di bidang seni, ada lukisan ini, lukisannya yang terkenal tuh siapa? Punyanya yang Mona Lisa itu, ini asli apa palsu? Nah, untuk mengetahui keaslian suatu barang seni itu juga menggunakan ilmu kimia. Jadi banyak sekali ilmu kimia itu ada hubungannya dengan semuanya. Satu lagi misalkan di sini ya, tentang geologi ya, fosil dinosaurus diperkirakan dinosaurus ini hidup pada 1 juta tahun yang lalu. Loh, kok bisa tahu ya para peneliti itu? Apakah dia meramal? Enggak, tapi dia memperkirakan usia fosil itu yang menggunakan ilmu kimia. Jadi semuanya ada kaitannya dengan ilmu kimia. Oke, selanjutnya adalah ini dia. Ini adalah orang yang disebut sebagai bapak dari ilmu kimia atau the father of Arab chemistry ya. Jadi beliau ini ya, Jabir bin Hayyan ya, adalah orang yang berkontribusi besar dalam pengembangan instrumen lab kimia serta penyempurnaan proses kristalisasi dan destilasi yang menjadi dasar kimia dan teknik kimia saat ini. Jadi beliaulah orang yang sangat berjasa dalam ilmu kimia, dan masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan kimianya ya. Nah, sekarang kita belajar tentang perkembangan ilmu kimia. Jadi awalnya ilmu kimia itu sudah ada sejak zaman sebelum Masehi, 3500 sebelum Masehi, tepatnya pada peradaban Mesir. Mesir kuno itu mempraktekkan reaksi kimia dalam bentuk pembuatan anggur ya, karena dulu itu kan pusat dari peradaban itu ada di Mesir. Pembuatan mumi ya kan, mumi, kok bisa mumi itu bisa awet sampai sekarang? Lah, dia menggunakan ilmu kimia ya, atau mengolah logam-logam emas. Jadi semua itu erat kaitannya sama kimia. Lalu di abad ke-6 sebelum Masehi, Yunani ya juga namanya Demokritus menyatakan bahwa materi itu bersifat kontinu atau atom. Dan sekitar abad ke-4 juga sebelum Masehi ya, Aristoteles ya, yang sangat terkenal itu malah menolak Demokritus. Artinya sebelum Masehi pun ilmu kimia juga sudah ada. Dilanjutkan pada abad pertengahan di Eropa ya, di mana ilmu kimia itu lebih banyak ke segi praktis. Jadi banyak ilmu kimia itu diterapkan lebih ke prakteknya, bukan hanya sekedar ilmu ya di tahun sekian, tahun 500 sampai 1600 di daratan Eropa. Lalu juga ilmuwan Arab juga banyak sekali yang berperan di dalam kimia. Salah satunya adalah Abu Musa Jabir bin Hayyan yang memberikan nama al-kimia. Ya, jadi jangan salah ya, kimia itu ditemukan oleh ilmuwan Arab ya. Dan yang paling modern adalah kimia modern lahir pada abad ke-18 yang dikembangkan oleh Anthony Laurent Lavoisier dari Prancis. Sekian dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Dan untuk selanjutnya kalian cek tugas kalian yang ada di Google Classroom. Kalau ada saran, pertanyaan, atau kritik, silakan kalian sampaikan di kolom komentar. Tapi ingat, harus dengan bahasa yang sopan. Oke, semangat belajar meskipun kita harus daring dan tidak bertatap muka. Oke, selamat belajar, semangat tinggi.